Kemudian setelah kita ketahui modelnya, di model tersebut biasanya kita ada parameter ya di situ ya. Ada parameter, kemudian parameter itu harus diestimasi. Diestimasi, dikira-kira, ditafsir ya. Kalau teman-teman kalau dengar estimator harus diestimasi, estimator ditaksir. Al-Qur'an pun ditafsir ya teman-teman. Al-Qur'an tuh oleh teman-teman ilmu tafsir tuh ya ditafsir. Ada berbagai macam cara menafsir Al-Qur'an, Al-Hadis, itu ada cara. Nah, logikanya sama aja kita. Ini kita menafsir parameter di model, suatu model. Nah, parameter di suatu model itu ya ditaksir ya berdasarkan data ya. Berdasarkan data kemudian ditafsir gitu ya. Ya, namanya juga tafsiran, ada yang nggak ada kebenaran 100% ya teman-teman. Di tafsir Al-Qur'an pun nggak ada kebenaran 100%. Yang nafsir itu kan manusia ya. Ya teman-teman ya, logikanya teman-teman bisa pakai kemana aja tuh. Ada model kemudian ditaksir, ditafsir, diestimasi. Nah, untuk mengestimasinya tuh kalau di kita tuh kan banyak metode ya. Kalau di analisis regresi itu ada metode maksimum likelihood misalkan. Apakah maksimum likelihood aja metodenya? Masih banyak ya teman-teman. Jadi kemudian setelah diestimasi apapun teman-teman, kayak uji T pun kan harus ada hipotesisnya, modelnya itu hipotesis, kemudian diestimasi parameternya, kemudian diuji ya, diestimasi. Misalnya apakah rata-rata IPK, apakah IQ anak-anak 2009 di atas 120, harus diestimasi rata-ratanya berapa, kemudian dibandingkan dengan diuji ya. Setelah diestimasi kemudian diuji. Setelah diuji baru teman-teman baru menarik kesimpulan atau menginterpretasikan modelnya teman-teman. Sama aja teman-teman. Sekali lagi logika statistik itu setelah ya sama aja semuanya. Semua sama ya, ada modelnya, kemudian diestimasi, setelah diestimasi diuji, setelah diuji dikatakan baik, baru diterapkan. Kalau diuji nggak baik atau kurang memenuhi, balik lagi ke awalnya, model lagi, entah itu ngambil data ulang, bikin model yang baru, dan lain sebagainya. Ya teman-teman ya, itu logika regresi dan statistik secara umum. Nah, ini teman-teman, hari ini saya pengen cerita ke teman-teman mengenai model regresi yang teman-teman pelajari di kuliah, kemudian kalau dikembangkan tuh seperti apa sih teman-teman? Teman-teman kalau belajar analisis regresi, seumur hidup kita pun nggak akan selesai ya. Kita mempelajari hanya analisis regresi. Jadi, maaf saya mungkin karena hari Jumat ya teman-teman. Jadi yang kita tahu itu regresi yang teman-teman pelajari di mata kuliah tuh hanya setitik dari analisis regresi. Dan analisis regresi hanya setitik dari statistik. Nah, statistik itu hanya setitik dari matematika. Matematika itu hanya setitik dari ilmu pengetahuan secara umum ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita pelajari itu ya hanya sedikit aja teman-teman, yang kita tahu tuh hanya sedikit aja teman-teman. Jadi ya nggak ada gunanya ya kita ngerasa udah tahu segalanya ya teman-teman. Nah, balik lagi teman-teman, analisis regresi. Nah, secara umum analisis regresi itu
yang kita pelajari itu adalah ini modelnya dulu. Y sama dengan Fx ditambah error. Fx kalau di analisis regresi itu diasumsikan linear ya teman-teman. Yang selama ini kita pelajari itu diasumsikan linear. Kemudian Y variabel terikat, dependen, itu yang kita pelajari itu numerik. Fx kemudian X-nya itu minimal numerik, 1 numerik ya, minimal 1 numerik. Kemudian Fx-nya itu yang kita pelajari linear dan dengan logika yang sama bisa non-linear sederhana ya kalau teman-teman lihat tapi logikanya sama. Kemudian errornya itu berdistribusi normal. Jadi yang kita pelajari itu ini. Kemudian metode estimasi yang kita gunakan cuma OLS dan maksimum likelihood. Nah, hari ini teman-teman, ini bisa teman-teman gunakan, walaupun udah banyak dibahas oleh kakak kelasnya teman-teman. Loh, pengembangan dari mata kuliah ini nih seperti apa sih teman-teman? Nah, langkah pertama yang teman-teman lakukan, misalkan ini saya coba bikin ya teman-teman. Misalnya pertanyaan, bagaimana model regresi? Tadi kan katanya cross section. Gimana kalau Y itu time series? Nah, ada istilahnya time series, nanti ada model regresi untuk data time series. Kemudian ada istilahnya spurious regression model atau regresi palsu. Yang disebut regresi palsu itu seperti apa sih? Nah, kebetulan regresi palsu ini belum pernah diangkat ya di skripsinya kakak kelasnya teman-teman. Itu yang pertama. Oh, regresi data time series. Loh Pak, kan selain data time series ada data panel. Gimana regresi di data panel? Nah, bisa ya teman-teman. Karena data panel itu sebenarnya regresi, ya gabungan. Regresi atau time series. Kemudian tadi katanya Y-nya numerik. Gimana kalau Y-nya nggak numerik? Nanti ada regresi Poisson, regresi logistik, atau errornya nggak berdistribusi normal. Nanti ada regresi multinomial yang nggak normal. Apa itu aja? Ada lagi teman-teman, banyak. Kemudian ini yang luas. Bagaimana misalkan teman-teman, oh pas tugas kemarin perasaan data saya itu hubungan antara Y sama Fx itu tidak linear. Oh saya lihat scatter plotnya tuh nggak linear. Tapi kok saya dipaksa dilinearkan, misalkan teman-teman. Ada teman-teman. Kalau masih non-linear sederhana, itu masih bisa diasumsikan. Kalau nggak bisa diketahui bentuknya, aduh kok bentuknya amburadul. Kalau bentuknya amburadul, teman-teman ada istilahnya regresi non-parametrik. Nah, pendekatan regresi non-parametrik itu sangat banyak teman-temannya. Misalkan histogram, kernel, spline. Jadi namanya regresi kernel, regresi spline, regresi Fourier, regresi neural network, regresi wavelet. Jadi ada banyak pendekatan non parametrik dan kakak kelasnya teman-teman baru hanya sebagian dari kernel dan spline. Bagi teman-teman yang saya suka big data atau apa, udah regresi dengan neural network itu seperti apa sih? Nah, bisa ya teman-teman. Kemudian, tapi setelah saya perhatikan, misalnya ada 2 variabel, satunya nggak diketahui, bentuknya kok satunya kelihatan linear ya, maka disebut semi parametrik. Jadi di gabungan antara non parametrik sama parametrik adalah semi parametrik. Untuk pengembangan yang ini teman-teman, kebayang ya nggak teman-teman? Saya pengen sambil nyoret bisa nggak? Iya teman-teman ya. Banyak teman-teman. Belum lagi yang keempat misalnya estimasi tadi. Gimana kalau pakai estimasi bias? Bagaimana kalau estimasi
Kan di dalam numerik itu, istilah numerik itu, di dalam numerik itu teman-teman, gimana kalau pendekatan analitik kan neural apa tadi itu maksimum likelihood itu kan pendekatan analitik. Gimana kalau nggak bisa bisa pakai pendekatan yang lain, misalnya Newton-Raphson dan lain sebagainya, jadi digabung dengan pendekatan numerik. Ya teman-teman ya, ini sangat banyak di sini, sangat banyak. Kernel pun banyak. Kernel ini ada banyak lagi teman-teman. Gimana kalau kernel Gaussian, kernel uniform misalkan. Ini banyak modelnya lagi, banyak pendekatan. Spline pun begitu teman-teman. Ada B-spline. Banyak. Loh kalau misalkan teman-teman kan udah semester berapa nih? Semester 5, sebentar lagi semester 6. Semester 6 tuh teman-teman bakal disuruh nyari tema. Misalkan, saya pengen Gaussian. Ya kalau bisa jangan bahas. Ini udah, misalnya kernel ini ada 5. Udah ada 5 orang, ya kan? Spline ada banyak orang. Belum, ini baru. Ya ini cara mendapatkan tema ya teman-teman. Neural network gimana? Wavelet itu apa sih? Wavelet itu kayak gelombang ya teman-teman. Fourier, Forer, semi parametrik itu gabungan antara kernel sama. Jadi teman-teman, yang teman-teman pelajari selama ini baru hanya sedikit ya. Termasuk misalkan saya pengen membandingkan antara misalkan di metode statistik teman-teman. Metode statistik. Saya pengen membandingkan apa benar IPK laki-laki itu misalkan maaf ya, atau ini sama dengan perempuan misalkan. Itu kan teman-teman pakai uji T ya, uji T 2 sampel independen. Tapi diingat di situ tuh asumsinya normal. Gimana kalau datanya tidak normal? Kan nggak semua datanya itu normal. Atau gimana kalau misalkan membandingkan 2 kelompok tapi datanya itu numerik. Bukan, datanya itu kategorik. Gimana? Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, nah itu biasanya teman-teman nanti itu muncullah non parametrik itu ya teman-teman. Ya teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman. Berikutnya, gimana kalau pengembangan yang lain? Tadi kan langsung di atas ini. Bagaimana model regresi jika mempertimbangkan wilayah? Misalnya wilayah itu gimana kalau misalkan teman-teman, contohnya misalkan teman-teman, bagaimana pengaruh kemiskinan, bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan terhadap kemiskinan, misalkan 2 aja teman-temannya. Loh, di situ kan ada Bantul, ada Kota Sleman. Dengan mempertimbangkan daerah-daerahnya karena ada asumsi misalkan kota itu ekonominya lebih maju daripada Bantul atau Gunung Kidul misalkan. Itu bisa menggunakan pendekatan regresi spasial. Dan regresi spasial itu sangat banyak ya teman-teman. Ada lagi.
ada regresi spasial biner dikombinasikan dengan yang di atas. Kemudian teman-teman, bagaimana kalau model regresi yang satu dengan yang lain itu digabung? Ada teman-teman, oh analisis jalur, ada SEM. Ya teman-teman ya. Bagaimana model regresi jika estimasinya menggunakan metode selain OLS atau MLE? Ada misalnya, oh ternyata estimasi OLS-nya atau MLE-nya nggak baik, nggak bagus. Bisa ada istilah WLS. WLS itu weight less square. Atau ada GWLS, ada digeneralkan lagi. Oh, estimasi momen digeneralkan. Nadara-Watson. Dan ada banyak metode estimasi yang lainnya, teman-teman. Berikutnya, bagaimana kalau model regresi jika asumsi yang dalam model regresi itu dipenuhi? Itu biasanya menceritakan gimana proses mendeteksian, gimana kalau diabaikan tuh akibatnya apa, kemudian disembuhkannya tuh bagaimana. Ya teman-teman. Ya teman-teman, selanjutnya teman-teman. Teman-teman melihat keadaan saat ini misalnya gara-gara COVID misalkan. Bagaimana model regresi jika terdapat kejadian khusus seperti krisis, bencana, event. Misalnya bagaimana adanya bom Bali, misalkan bom Bali kaitannya dengan jumlah wisatawan atau seandainya besok ada MotoGP di Mandalika, dikaitkan dengan jumlah wisatawan itu teman-teman bisa melihat gimana sih perubahan modelnya. Apakah gara-gara dengan adanya event atau kejadian khusus atau adanya COVID itu model regresi yang dibangun oleh data selama ini jadi berubah modelnya. Entah itu kemiringannya atau betanya itu jadi berubah. Jadi kalau menganalisis itu nggak bisa pakai data semuanya harus dipotong-potong misalnya. Ada teknik apa di situ? Ya teman-teman ya, itu teman-teman bisa nyari tema-tema tuh seperti itu ya teman-teman. Atau seandainya teman-teman, oh ini udah dibahas oleh kakak kelas ini dibahas ini, teman-teman bisa pengembangan juga dapat dilakukan dengan menggabungkan antara pengembangan yang satu di atas, yang atasnya dengan pengembangan yang lain. Misalkan A dan B contohnya. A dan B. Misalnya bagaimana mode B itu, oh ini. Bagaimana regresi logistik untuk data time series. Kakak kelasnya ternyata data yang digunakan itu adalah regresi biasa, cross section. Gimana kalau data time series? Gimana regresi Poisson untuk data time series misalkan. Contoh yang lain lagi, gimana spline untuk data time series misalkan. Atau di situ misalkan lagi antara C dan 3. C dan 3, bagaimana model regresi ini dan 3, oh dikaitkan dengan metode estimasinya. Misalnya Forer, likelihood. Gimana kalau bisa nggak pakai likelihood? Oh, mungkin nggak bisa. Atau oh setelah likelihood harus digabung dengan
Newton-Raphson atau metode estimasi yang lain. Misalnya GMM mungkin, WLS mungkin. Ya cara nyarinya tuh nggak akan habis-habis, teman-teman. Kemudian 2 dan 3 misalkan ini yang angka dan bagaimana model regresi misalkan ini, teman-teman. Bagaimana SEM, nah misalkan SEM dikaitkan dengan SEM menggunakan neural network nanti misalkan. Dan pendekatan numerik, SEM menggunakan pendekatan numerik. Selama ini kan SEM mungkin pakai OLS. Ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman semester berapa nih? Dan cara mengembangkan seperti ini teman-teman bisa gunakan untuk mata kuliah yang lain ya teman-teman. Sekarang teman-teman sekali lagi semester 5 sekitar ya 2 bulan 3 bulan lagi itu sekitar bulan 2 bulan 3 tuh teman-teman mungkin bakal diadakan oleh prodi metodologi penelitian atau mungkin bulan 4 tergantung ini ya. Bulan 4. Teman-teman, sampai sini ada yang ditanya nggak teman-teman? Cara teman-teman mengembangkan tuh seperti itu ya. Ya teman-teman, mungkin time series pun seperti itu. Saya nggak tahu teman-teman mata kuliah pilihannya selain regresi apalagi ya. Lupa saya yang udah ditawarkan tuh apa. Coba teman-teman perhatikan apa yang ditulis di sini dikaitkan dengan metode statistik. Ini logikanya tuh seperti itu ya teman-teman. Teman-teman ada yang ditanya nggak sampai di sini? Bapak saya izin tanya Pak. Iya Mas, ada ya? Ya Pak, tapi mohon maaf Pak, terkait uji asumsi apa boleh Pak? Untuk uji asumsi boleh aja Mas. Teman-teman boleh aja terkait uji asumsi boleh aja. Sebisa mungkin nggak dibahas kan di buku kan untuk mengobatinya itu kan hanya beberapa cara. Dikembangkan gitu loh maksudnya Mas. Misalnya multikoloritas akhirnya jadi muncul regresi Ritz. Asumsi itu kan ada heterokedastisitas, ada autokorelasi, ada multikoloritas. Dibahas tuh satu aja tapi mendalam gitu teman-teman. Kalau yang di buku tuh kan hanya satu bagian aja. Misalnya asumsi itu untuk mendeteksi heterokedastisitas itu kan banyak cara teman-teman, ya enggak? Banyak cara. Dibahas yang nuansa matematisnya tuh atau itu yang bobotnya tuh yang pantas. Kemudian untuk menyembuhkan pun banyak. Ini yang lama ya. Orang-orang dulu tuh biasanya karena keterbatasan referensi, jadi yang di otak-atik tuh dulu tuh asumsi dulu tuh. Karena keterbatasan referensi. Tapi saran saya ke teman-teman, kelemahan asumsi ini kan seandainya teman-teman larinya ke studi kasus kan harus nyari data yang asumsinya tidak terpenuhi. Gitu loh. Jadi kalau mau enak, kalau mau gampang, itu bikin simulasi. Dibangkitkan datanya, kemudian
Tapi secara umum kalau kelemahan kalau teman-teman milih asumsi tema terkait asumsi itu para penguji itu menganggap ini tema lama. Gitu ya teman-teman. Padahal ya yang dibangunkan logika berpikirnya ya. Ayo teman-teman, ada lagi nggak? Boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh. Ini versinya saya. Versinya saya tuh boleh-boleh. Karena yang dibahas di buku itu hanya satu atau dua dari sekian banyak. Kalau teman-teman bisa bikin yang merangkum dari berbagai macam sumber ya malah menurut saya itu bagus. Kemudian dibandingkan antara mendeteksi yang satu dengan yang lain atau metode penyembuhan yang satu dengan yang lain, efeknya terhadap error tuh sejauh mana sih? Itu nggak akan selesai ya teman-teman. Teman-teman ada lagi nggak? Sekali lagi metode cara teman-teman nemuin tema tuh nggak usah khawatir ya. Asumsi saya semua yang ada di sini kan statistik, walaupun ada beberapa. Statistik sama matematika terapan tuh agak mirip biasanya. Maksudnya logikanya tuh mirip. Karena kan ada terapannya, ada statistik tuh bagian dari matematika terapan sebenarnya. Biasanya dilengkapi dengan studi kasus. Nah, teman-teman ada lagi nggak? Boleh ya. Jadi mulai sekarang tuh teman-teman harus mulai nyari celah. Temanya apa? Temanya apa? Dan biasanya dosennya teman-teman tuh minta teman-teman merujuk nyari jurnal. Nyari jurnal dulu, dan biasanya teman-teman disuruh nyari jurnal sebelum metode penelitian itu disuruh nyari jurnal. Tanpa konsultasi teman-teman suruh nyari jurnal. Nah, masalahnya setelah teman-teman nyari jurnal, apakah itu bisa apa enggak? Nah, nanti saya coba ngasih, seandainya teman-teman udah dapat jurnal, gimana sih dari jurnal itu bisa mendapatkan tema? Bisa ya. Ayo teman-teman, ada yang lagi enggak yang ditanya? Bapak. Bagi yang suka pemrograman, neural network, yang non parametrik nih lumayan seru kalau menurut saya. Ya ada. Ini Pak, kan kalau misalnya statistika kan biasanya datanya berupa ini ya Pak, antara numerik sama kategorik begitu. Kalau misalnya datanya itu berupa data teks atau gambar, apa tetap masuk di statistika Pak? Oh itu. Nah itu ini lagi ya. Misalnya gambar, mendeteksi gambar dan lain sebagainya itu udah masuk ke ini ya sebenarnya tuh. Masuk ke kalau di zaman saya dulu tuh yang biasa ngerjain itu tuh teman-teman informatika, ilmu komputer ya, mendeteksi gambar. Dan sebenarnya mungkin di situ ada teori bisa masuk ke matematika terapan juga. Ya kalau mau di bawah-bawah tuh ya kalau idealnya di komputer, di informatika atau ilmu komputer, kemudian alternatif kedua tuh matematika terapan, baru kalau matematika terapan nggak ada, baru bisa statistik atau kombinasi statistik sama matematika terapan. Ada ya. Kalau dulu saya waktu belajar dulu ya neural network tuh ya karena saya statistik, saya ngambilnya data. Kan neural network atau apapun machine learning itu kan bisa apa, mengenal gambar, mengenal suara. Nah, mengenal gambar dan mengenal suaranya itu biasanya yang lakuin tuh
teman-teman ilmu komputer ya, kalau teman-teman saya dulu. Kalau di matematika mungkin yang menguasai itu Pak Abrori, karena beliau itu kan matematika komputasi. Yang sejenis itu Mas ya. Tapi pertanyaan yang lagi, loh kalau Pak Abrori itu kan masuk matematika terapan, tapi saya udah apa namanya, mata kuliah pilihan satu semuanya statistik, gimana? Ya kalau terkait itu teknis ya. Kalau pendapat saya pribadi itu bisa dikomunikasikan, misalkan gabungan antara statistik sama matematika terapan. Jadi pembimbingnya bisa jadi dua, misalkan gitu Mas ya. Jadi kalau sudut pandang saya, ya selama temanya teman-teman itu pantas, baik, itu harus apalagi teman-teman nyaman di situ, itu harus didukung. Pantas di sini, misalkan pantas tidak pantas di sini dari teorinya teman-temannya. Misalkan teman-teman ngambil tema itu berangkatnya dari studi kasus, misalkan studi kasus. Pengen mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi IPK, ini contohnya aja ya, atau faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran COVID di Indonesia misalkan. Faktor-faktor alat yang digunakan di skripsinya teman-teman regresi linier berganda. Nah, yang dilihat oleh Bapak Ibu dosennya teman-teman itu bukan faktor-faktor terkait COVID ya, tapi yang pertama dilihat tuh metodenya, regresi bergandanya itu. Karena regresi berganda itu adalah termasuk dasar dan udah dipelajari banyak di mata kuliah, jadi alat itu nggak bisa digunakan. Beda dengan teman-teman misalkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi COVID menggunakan pendekatan non-parametrik Fourier atau menggunakan neural network, itu malah bisa ya. Jadi yang dilihat sekali lagi, teman-teman lihat bukan kasusnya, tapi matematikanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesembuhan COVID. Sembuh kan bisa jadi sembuh dan tidak sembuh. Y-nya kan sembuh dan tidak sembuh. Oh, Y-nya pakai regresi, Y sembuh tidak sembuh. Y-nya ada dua, jadi regresi biner atau regresi logistik. Oh, ternyata regresi biner udah banyak dibahas, udah pernah dibahas oleh kakak kelas. Mungkin teman-teman, biner untuk non-parametrik itu seperti apa sih? Bedanya non-parametrik sama parametrik tuh biasanya tuh fx-nya ini, ya misalkan teman-teman, fx-nya ini non-linear atau enggak diketahui. Kalau di parametrik biner parametrik itu kan, atau regresi logistik biasa itu kan fx-nya ini asumsinya linear. Walaupun nanti bisa eksponensial kemudian ditransformasi ke linear, bisa tapi kalau nggak diketahui non parametrik. Sekali lagi temanya teman-temannya apa, konsep matematisnya. Jadi mulai sekarang teman-teman coba mulai ini ya. Tetapkan satu dari satu itu bisa menyebar. Misalkan teman-teman mulai dari non parametrik, udah non parametrik. Atau misalkan ini contohnya kakak kelasnya teman-teman,
Ini dari ini 2000 berapa nih? 2017. Kemudian ini regresinya adalah spasial. Ini teman-teman pemodelan geographical pakai logistik dengan fungsi adaptif Gaussian. Studi kasusnya di kemiskinan di NTT. Nah, dari sini teman-teman. Dari judul ini nih kita bisa dapat tema. Pertama temanya ini. Kemudian dari sini teman-teman pemodelan GWLR, misalnya GWLR. Oh, selain GWLR, artinya ada GWR doang dong, bukan yang nggak pakai logistik. Atau jangan-jangan logistik itu kan biner. Jangan-jangan ada GW Poisson regression, ya kan? Dari judul tuh teman-teman bisa ini. Atau teman-teman saya tetap GWLR dengan fungsi adaptif Gaussian. Di sini saya ulangi teman-teman. Di sini nih konsep matematikanya di sini nih saya lihat ada dua. Mana ini pulpen. Yang pertama ini, yang kedua adalah fungsi adaptif Gaussian kernel. Tetap GWRL tapi fungsinya beda. Bukan Gaussian. Yang lain. Oh, di sini ada adaptif. Artinya tapi non adaptif Gaussian. Dari sini aja tuh teman-teman bisa ini. Dari judul ya kalau ini. Kalau teman-teman belum jelas di situ, teman-teman bisa baca di bawahnya misalkan. Misalkan di sini teman-teman. Fungsi pembodot yang dipilih adalah adaptif Gaussian kernel. Artinya ada fungsi non-adaptif Gaussian kernel. Ya teman-temannya. Apa? Jangan-jangan ini lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, kalau saya udah dibagi dua aja gitu kan. Misalnya ada yang non-adaptif atau Gaussian. Gaussiannya ini kan bisa jadi non-Gaussian. Bisa gitu loh maksudnya. Dari situ ya. Tapi kalau teman-teman temanya yang sama, misalkan pemodelan GWLR dengan fungsi adaptif Gaussian kernel di provinsi DIY, misalkan. Ya itu kan matematikanya sama aja. Jadi teman-teman bukan beda data ya, tapi metodenya yang diganti. Walaupun provinsinya tetap sama, metodenya yang diganti. Ini kenapa dia pilih NTT kemarin tuh karena NTT itu adalah provinsi yang tingkat kemiskinan, persentase kemiskinannya nomor 3 ya di Indonesia, setelah alasannya itu ada ya. Ya teman-temannya. Atau teman-teman penafsiran menggunakan metode maksimum likelihood. Gimana kalau tidak menggunakan metode maksimum likelihood? Nah, ya ini dari sini aja tuh teman-teman bisa dapat. Saya malah senang. Misalnya bahkan 5 orang tuh tema yang dekat-dekat tentang GWR. Ini tema besarnya GWR ya. Geographical atau regresi spasial. Dari sini, dari yang dekat-dekat ini aja teman-teman udah 5 orang tuh bisa. Justru saya malah senang, saya pribadi ya teman-teman. Saya malah senang seandainya temanya tuh satu angkatan tuh deket-deket. Satu angkatan dibimbing satu orang, jadinya antar misalnya 5 orang. Temanya deket-deket. Jadi bisa saling mengisi, bisa saling merangkul, bisa saling. Tapi yang namanya mencari
orang yang temanya sama dalam satu waktu tuh kan agak susah. Karena bisa jadi teman-teman tuh udah punya kecenderungan sendiri-sendiri ya. Seandainya teman-teman punya kecenderungan sendiri-sendiri itu boleh apa enggak? Malah boleh ya teman-teman, boleh, sangat boleh. Jadi kalau saya nggak pernah mematok teman-teman harus ini. Terserah teman-teman karena yang menjalani itu adalah teman-teman. Teman-teman ada yang ditanya nggak? Ya teman-teman, ada lagi yang ditanya nggak? Terkait regresi teman-teman nggak akan habis. Belum lagi yang lain ya teman-teman. Terutama tentang non parametrik itu kan itu kombinasinya sangat banyak nih. Sekali lagi, ya, pilihlah kalau nyari tema tuh indikatornya teman-teman. Saran satu, tanya ke diri teman-teman, saya sukanya apa? Saya statistik tapi malas saya statistik tapi satu senang nurunkan rumus. Udah ngambil yang teoritis yaitu konsep gimana estimasi, gimana menurunkan, gimana sifatnya. Boleh ya? Atau lihat apa namanya? Lihat sifat-sifatnya, estimasi atau teman-teman distribusi data. Itu boleh juga distribusi data tuh. Selama ini kok yang dipelajari distribusi normal. Satu pengen banget mengenal distribusi yang lain. Log normal di pasar modal misalkan. Saya di 2000 ini teman-teman saya ke depan itu pengen menyelidiki distribusi data di saham. Kebetulan saya suka ngotak-ngatik saham. Distribusinya tuh katanya tuh nggak normal. Distribusi yang paling tepat tuh apa sih untuk Indonesia gitu misalkan? Apakah log normal atau yang lain? Jadi tentang distribusi data aja itu tuh teman-teman bisa cara memperlakukan data yang tidak normal. Jadi teman-teman tuh cara menemukan tema tuh yang dinilai oleh dosennya itu adalah konsep teorinya. Tapi cara teman-teman mendapatkan tema bisa dari teori, bisa dari studi kasus. Misalkan saya pengen mempelajari tentang saham misalkan tadi. Saham. Udah saya pengen fokus ke distribusi datanya aja dah. Boleh teman-teman. Sifat-sifatnya distribusi data tuh kalau kaitannya dengan distribusi itu ya nyari. Kalau ada distribusinya apa, dibedah misalnya distribusi log normal itu fungsi probabilitasnya seperti apa sih, min-nya seperti apa, variansinya seperti apa, moment generation function-nya seperti apa, cara mengestimasi parameternya gimana, sama kayak logika, statistik, matematik itu ya teman.
Ya teman-teman, ada yang ditanya lagi enggak? Jadi nemuin tema tuh bisa dari data juga. Maksudnya pengen satu, oh, pengen belajar saham misalkan. Udah, saya sering penelitian satu biasanya terkait saham. Kenapa saya suka terkait saham? Karena saham itu datanya bisa saya download ya, download kapan aja. Ini salah satu yang kaitan. Ini teman-teman, ini penelitian saya tahun kapan nih? Oh, ini bakal diterbitkan besok. Ini teman-teman bakal diterbitkan besok. Saya penelitiannya tahun 2018 atau 19. Nah, idenya ini teman-teman. Idenya di sini ini teman-teman. Idenya sederhana teman-teman. Ini kan pengantar kan biar kelihatan bagus aja tuh. Intinya ini teman-teman. Intinya ini. Inti penelitian ini teman-teman. Bukan. Sebentar, maaf. Oh ya, ini teman-teman. Nah, intinya ini. Intinya rumus ini teman-teman. Untuk mengetahui kinerja saham itu, pakai rumus ini teman-teman. Rumusnya kan sederhananya teman-teman. R bar rata-rata harga saham dikurangi RF. RF ini suku bunga dibagi standar deviasi. Gitu teman-teman. Cuma ini dimodifikasi. Idenya tuh ini dimodifikasi untuk pertama saham syariah. Saham syariah itu syariah karena ini adalah suku bunga, ini harus diganti teman-teman. Suku bunga di Islam itu kan dilarang, jadi diganti. Ini saya ganti. Kemudian ini standar deviasi teman-teman. Ya, tapi kan data saham itu kan nggak selalu normal. Makanya ini harus diganti. Gitu, idenya sederhana seperti itu teman-teman. Jadi yang diganti itu ini sama ini. Yang standar deviasi ini diganti dengan ukuran resiko yang kebal terhadap normalitas data, gitu kan. Jadinya apapun data mau normal nggak normal, jadi bisa digunakan. Jadi diganti dengan VAR ini teman-teman. Kemudian karena suku bunga ini diganti dengan variabel yang gunanya sama seperti suku bunga. Apa aja variabelnya? Nah, ternyata setelah saya pelajari itu, oh variabelnya tuh ada idenya tuh ini teman-teman, idenya. Oh, dihilangkan, nggak usah pakai RF. Oh, diganti dengan tingkat zakat, diganti dengan inflasi, diganti dengan GDP di sini. Nah, yang untuk analisisnya teman-teman, untuk analisisnya tuh setelah ini diganti, diuji. Diuji ini teman-teman. Ini diuji normalitas dulu. Pertama statistik deskriptifnya dulu. Ini kan teman-teman udah bisa semua nih. Diuji normalitas. Oh, setelah kalau nggak normal dihitung pakai yang nggak normal gitu teman-teman. Kemudian dibandingkan metode yang seandainya menghilangkan, kemudian diuji. Ya teman-teman ya. Jadi ya di ini teman-teman, idenya teman-teman tuh di saham juga tuh nggak akan habis teman-teman. Jadi teman-teman, saran satu, minatnya apa, senangnya apa. Itu dulu ya teman-teman ya. Senangnya teman-teman apa? Waduh, saya nggak ngerti yang saya senangi. Kalau teman-teman nggak ngerti yang disenangi, baru coba ngobrol dengan dosennya teman-teman. Siapapun.
yang matematika, oh, oh besok misalnya, loh kok saya senang time series ya, ngobrol lah dengan dosen time seriesnya teman-teman dulu. Saya walaupun penelitian saya terkait time series, ya hampir semua penelitian saya itu time series. Jadi teman-teman saran satu, mulailah dari dosen pengampu time series. Seandainya teman-teman, oh saya suka multivariat, ke dosen multivariat, gitu ya teman-teman ya. Dari situ tuh saya yakin dosennya teman-teman tuh ya punya ini, atau saya nggak tahu sukanya apa, ya udah nanya. Setiap dosennya teman-teman tuh punya peta penelitiannya sendiri-sendiri, punya ini daftar yang pengen mereka teliti. Karena keterbatasan waktu, jadinya mereka hanya bisa melakukan yang sebagian, atau untuk misalkan ada, kadang kan ada kayak pohon gitu teman-teman, kayak pohon. Misalnya sasarannya ini, untuk menyampaikan ini kan perlu dasar-dasar 1, 2, 3. Nah 1, 2, 3-nya teman-teman nanti dosennya tuh mungkin yang di bawahnya tuh teman-teman, dosennya teman-teman di atas. Siapa tahu di untuk misalnya contohnya 2000 berapa tuh? 2018. 2018 kan kakak kelasnya teman-teman. Nah 2018 juga tuh saya udah ini juga kakak kelasnya teman-teman. Pertama biasanya itu dari idenya tuh dari teman-teman semua, dari teman-teman sendiri, kemudian biasanya saya arahkan atau sesuaikan, kalau yang bisa disesuaikan dengan apa yang pengen saya cari. Ya, misalkan terkait saham syariah itu sendiri. Ya, teman-teman ada yang ditanya? Ya, teman-teman ada yang ditanya enggak, teman-teman?
Bentar teman-teman. Ini saya share yang lain coba. Nah ini teman-teman misalkan ini. Nah ini teman-teman ini dia dapat sendiri dia awalnya dia kemiskinan di daerah mana tapi saya arahin ke Bantul biar di Jogja. Kalau yang tadi itu kabupaten ini per desa untuk area kecil gitu ya teman-teman. Ini contoh misalkan. Nah ini time series karena metode matematisnya ini. Karena time series saya arahin ke saham syariah. Karena saya banyak berputar di situ ya teman-teman. Contoh yang lain lagi misalkan ini saya acak ya. Ini ada regresi logistik ordinal, proporsional. Oh ternyata logistik itu ada banyak lagi teman-teman. Dari sini ya enggak? Dari sini nih teman-teman, ini logistik ada banyak lagi. Ordinal, yang enggak proporsional ada enggak? Teman-teman bisa cari. Ya teman-teman ya. Ya teman-teman nyari tema tuh enggak akan. Ini saya acak nih teman-teman. Ini temanya dari saya ini terutama. Terus kalau ada saham-saham tuh biasanya teman-teman ngajuin apa kemudian saya arahin misalkan dia analisis portofolio optimal min varian itu kan udah metode paling dasar teman-teman. Jadi jangan pakai itu, indeks tunggal udah banyak, harus yang lain. Saya tawarin coba pelajari tentang APT, suka apa enggak? Oh suka, kalau suka nanti objeknya saham syariah. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman besok siapapun dosennya teman-teman jangan ragu berkomunikasi. Ayo teman-teman ada yang ditanya enggak? Nah yang ini teman-teman, yang ini GWLR karena masih banyak artinya yang ini dia belum ini ya. Ada perlu metode spesifik di sini. Perlu metode spesifik. Ini kan masih luas nih GWRR. Bisa logistik, pendekatannya bisa. Ini masih luas tema ini. Nah, besok teman-teman, kalau udah mengajukan tema tersebut, kemudian pengen ganti tema tuh bisa nggak? Kalau saya bisa ya teman-teman, kalau versinya. Yang paling penting kalau dalam hal mengerjakan skripsi itu adalah targetnya kan teman-teman selesai. Yang penting awalnya tuh biasanya saya patok agak ideal ya harus begini dulu. Nah, selanjutnya disesuaikan dengan progresnya masing-masing teman-teman semua. Ya teman-teman ada yang ditanya nggak teman-teman? Ya teman-teman.
Ya teman-teman, ada yang ditanya lagi enggak? Untuk UASnya teman-teman yang penting dipersiapkan ya, dikomunikasikan. Kalau satu teman-teman apa-apa tuh teman-teman komunikasikan, jangan sampai misalkan oh UASnya tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, misalkan rencana saya nanti ada UAS ya. Tanggal sekian, tanggal sekian. Teman-teman misalkan dalam sehari itu ada misalnya 3 UAS atau 2 UAS yang lain, dikomunikasikan, nanti bisa kita geser waktunya ya. Kalau satu yang penting apa-apa teman-teman tuh dibikin nyaman ya, dibikin nyaman dan dikomunikasikan. Ya teman-teman, ada yang ditanya enggak? Dan nggak usah khawatir ya, nilai itu nggak usah terlalu dipikirkan dulu sama teman. Insya Allah baik semua. Harapan satu sebenarnya saya pengen sekali aja misalkan, sekali aja satu semester, bukan sekali ya, satu semester, satu mata kuliah aja sama bisa bertatap muka langsung dengan teman-teman 2019. Kenapa? Karena dengan bertatap langsung tuh kadang banyak hal walaupun di luar mata kuliah ya, walaupun di luar mata kuliah yang bisa dibagi teman-teman, yang bisa dibagi. Mungkin di Zoom kan kadang ngomongnya kan mikir-mikir kadang, kalau saya mikir-mikir. Takut direkam, takut dilihat ini, takut apa ya. Ya teman-teman, ada yang ditanya enggak teman-teman? Boleh ya. Sambil saya share materinya ya. Ya syukur-syukur tugas akhirnya teman-teman besok tuh buat belajar teman-teman, buat belajar tuh bisa diterbitkan di jurnal ilmiah ya. Syukur-syukur. Apakah harus? Ya enggak. Syukur-syukur bisa, biasanya saya selalu ini ya, prosesnya tuh saya selalu mendampingi. Teman-teman biasanya tahapannya tuh teman-teman nulis dulu, kemudian saya bantu revisi, teman-teman daftar sendiri, kalau ada revisi komunikasikan, teman-teman susahnya di mana saya bantu atau caranya seperti apa. Biasanya ada 2 kali revisi ya. Nah, kemudian bahkan kalau ada biaya saya bantu teman-teman. Nah, teman-teman ada yang ditanya nggak teman-teman? Udah teman-teman, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Kita cukupkan teman-teman, nanti kita bakal ada UAS. Ya, insya Allah kita bakal ada UAS. UASnya seperti apa? Ya UASnya kalau teman-teman, ya logikanya kan UAS itu
Yang teman-teman pelajari logika regresi itu yang pertama ada model, kemudian diestimasi. Kemudian diuji. Seputar itu ya teman-teman. Hanya menekankan, saya pengen menekankan teman-teman tuh logika regresi itu benar-benar dapat cara analisisnya ya. Kemudian nanti UASnya itu kerjakan sendiri-sendiri, nggak usah. Ini permintaan saya teman-teman ya. Kerjaan sendiri-sendiri apa adanya, nggak usah. Oh nanti nilai saya jelek, nggak usah khawatir nilai jelek. Justru kalau prinsipnya satu, yang penting ngerjain sendiri apa adanya. Insya Allah itu yang berkah ya teman-teman. Sekali lagi saya selalu nggak usah mikir, saya nggak bisa. Kalau ada hambatan apa, komunikasikan. Kan kita punya WA. Dengan WA kan santai komunikasi. Dan teman-teman, untuk UASnya nanti kita ngikuti informasi ya. Dan komunikasi aja di grup. Nggak usah ragu, langsung dikomunikasikan. Udah teman-teman? Udah ya? Udah teman-teman, terima kasih. Sehat selalu berpikir positif, percaya apa yang teman-teman lakukan, apa yang terjadi hari ini nih, insya Allah ada hikmahnya di suatu hari nanti, nggak tahu apa. Tetap rendah hati. Kalau saya tuh selalu minta teman-teman rendah hati. Apa yang kita miliki itu sebenarnya masih sangat sedikit ya teman-teman. Di atas kita selalu ada orang lain, di bawah kita selalu masih ada orang lain lagi. Yakin kita tuh bukan yang tertinggi dan bukan yang terendah. Jadi ya dinikmati teman-teman. Ya salah satu kunci kebahagiaan itu teman-teman, salah satunya itu kalau ya ada yang bilang, Ghazali itu bilang jalannya tuh lewat ilmu ya. Ya teman-teman. Nah yang gitu-gitu tuh yang cerita-cerita tentang hidup dan lain sebagainya, seandainya bisa ketemu langsung di kelas tuh lebih seru ya teman-teman. Nah teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa, kalau ada apa-apa dikomunikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.